Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, atau yang lebih dikenal dengan tahun gajah. Ketika itu pasukan Raja Abraha Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu dari neraka untuk mendatangkan wabah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dari seorang ibu yang bernama Aminah dan ayahnya Abdullah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir sebagai anak yatim karena ayahnya telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Di saat Nabi Muhammad lahir, ada seorang ibu yang ikhlas menyusui Nabi Muhammad meskipun air ASINya sulit keluar. Namun karena keikhlasannya lah Allah memberikan hadiah, yaitu ASINya keluar dengan sangat deras. Pada saat masa kecil Nabi Muhammad sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu ada seseorang yang menghampiri Nabi Muhammad dan membelah dadanya untuk mengambil hatinya, lalu dicuci dengan menggunakan air surga. Lalu dikembalikan kembali seperti semula. Seorang itu adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang usia Nabi Muhammad yang dewasa, membuat beliau semakin menekuni dunia bisnis. Nabi Muhammad menjalin kerjasama dengan wanita kaya raya yang bernama Siti Khadijah. Banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua yang membuat Siti Khadijah semakin tertarik kepada Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya mereka berdua menikah pada saat usia Nabi 25 tahun. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad pernah bermimpi didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira, atau lebih tepatnya di samping Bukit Jabal Nur. Disitulah turun wahyu surat Al-Alaq 1-4. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad memulai dakwanya secara terang-terangan, namun ditentang oleh kaum kafir Quraisy dan pamannya yang bernama Abu Jahal. Banyak dari mereka yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Memasuki zaman Rasulullah, atau yang lebih tepatnya tahun pertama di Madinah, Nabi Muhammad dan sahabatnya tengah menghadapi
usaha untuk tetap bertahan hidup. Kondisi kaum muslimin yang mulai sejahtera di tahun kedua Hijriah, barulah muncul perintah untuk berzakat. Nabi Muhammad melaksanakan perintah kurban ketika melakukan haji wada di Mina. Perintah ini sudah ada di surat Al-Hajj ayat 36 tentang jenis hewan kurban. Nabi Muhammad mulai sakit di bulan Safar tahun 11 Hijriah. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah SAW mengunjungi rumah istri-istrinya dan tibalah di kediaman Aisyah dengan badan yang semakin lemas. Akhirnya Nabi Muhammad wafat di usia 63 tahun. Bersamaan itu wahyu Allah turun, yaitu surat Az-Zumar ayat 30. Demikianlah kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini dapat menjadi panutan bagi umat Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.